Karakteristik ekonomi dan politik di negara-negara Asia Timur. Ekonomi dan politik Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok memiliki ekonomi yang berorientasi high income developing market oriented economy yang menggabungkan perencanaan ekonomi melalui kebijakan industri dan rencana 5 tahun strategis. Ekonomi terdiri dari perusahaan milik negara atau BUMN dan perusahaan kepemilikan campuran, sektor swasta domestik besar, dan keterbukaan terhadap bisnis asing dalam suatu sistem yang secara resmi digambarkan sebagai ekonomi pasar sosialis. Tiongkok memiliki ekonomi yang sangat beragam yang didominasi oleh sektor manufaktur dan pertanian. Negara ini juga merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia dan salah satu produsen serta konsumen produk pertanian terbesar. Tiongkok memiliki ekonomi manufaktur terbesar di dunia sekaligus pengekspor barang terbesar di dunia. Tiongkok adalah salah satu dari beberapa kediktatoran yang tidak mengadakan pemilihan langsung di tingkat nasional. Kekuatan negara dalam Republik Rakyat Tiongkok dilakukan melalui PKT atau Pemerintah Rakyat Pusat atau Dewan Negara dan perwakilan provinsi serta lokal. Sistem politik Tiongkok adalah otoriter. Tidak ada pemimpin nasional yang terpilih secara bebas. Oposisi politik yang dibatasi, PKT mengendalikan semua kegiatan keagamaan, perbedaan pendapat tidak diizinkan, dan hak-hak sipil dibatasi. Pemilihan di Tiongkok terjadi di bawah sistem politik otoriter tunggal. 2. Ekonomi dan politik Jepang. Ekonomi Jepang adalah ekonomi pasar bebas yang sangat maju atau highly developed free market economy. Ekonominya adalah yang terbesar ketiga di dunia jika dilihat dari PBD nominal, menjadikannya sebagai negara dengan ekonomi maju terbesar kedua di dunia. Jepang adalah negara kreditor terbesar di dunia. Jepang memiliki surplus perdagangan tahunan dan memiliki surplus investasi nasional bersih yang cukup besar. Politik Jepang dilakukan dalam kerangka kerja monarki konstitusional parlemen bikameral yang dominan, di mana kaisar adalah kepala negara dan perdana menteri adalah kepala pemerintahan dan kepala kabinet yang memimpin cabang eksekutif. 3. Ekonomi dan politik Korea Selatan. Ekonomi Korea Selatan adalah ekonomi campuran yang sangat maju atau highly developed mixed economy dengan PBD nominal. Ia memiliki ekonomi terbesar keempat di Asia dan yang terbesar ke-10 di dunia. Korea Selatan sangat terkenal karena pembangunan ekonominya yang muncul dari negara yang terbelakang ke negara berpenghasilan tinggi dalam beberapa generasi saja. Politik Korea Selatan menggunakan kerangka negara perwakilan Presidential Republik Demokratik, di mana presiden adalah kepala negara dan menggunakan sistem multi-partai. Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif berada di tangan pemerintah dan majelis nasional. 4. Ekonomi dan politik Korea Utara. Ekonomi Korea Utara adalah ekonomi terencana terpusat atau centrally planned economy, mengikuti Juche di mana peran skema alokasi pasar terbatas meskipun meningkat. Pada tahun 2022, Korea Utara melanjutkan kepatuhan dasarnya terhadap ekonomi komando yang terpusat. Ideologi Juche, Korea Utara telah mengakibatkan negara mengejar autarki dalam lingkungan sanksi internasional. Sementara ekonomi Korea Utara saat ini masih didominasi oleh industri milik negara dan pertanian kolektif. Investasi asing dan otonomi perusahaan telah meningkat. Sistem politik Korea Utara dibangun di atas prinsip sentralisasi, sementara konstitusi Korea Utara secara resmi menjamin perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi mendefinisikan Korea Utara sebagai kediktatoran demokrasi rakyat di bawah kepemimpinan Partai Pekerja Korea atau WPK yang diberi supremasi hukum atas partai politik lainnya. Kerjasama dan tantangan ekonomi politik Asia Timur. Implementasi dari kerjasama Asia Timur yaitu dalam sektor ekonomi, khususnya finansial dan perdagangan. Terlihat dari adanya kesepakatan untuk membentuk Free Trade Area atau FTA, memberikan pendapatan yang nyata dari berbagai pihak, dan sumber daya akan mengalir secara efektif ke sektor-sektor yang lebih dibutuhkan. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN dengan China contohnya dengan dibukanya FTA ASEAN-China.
FTA ini merupakan FTA pertama yang disepakati. Contoh kerjasama lainnya yakni antara Jepang dan salah satu negara ASEAN, yaitu ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Jepang dan Filipina untuk membentuk pula FTA. Terlepas dari berbagai bentuk kerjasama yang telah terjadi, pada nyatanya terdapat setumpuk problematika dan tantangan ke depan bagi perkembangan ekonomi dan politik negara-negara Asia Timur, yakni faktor keseimbangan baru perekonomian Tiongkok yang membawa pengaruh besar. Kemudian juga adanya persaingan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara maju. Untuk menangani berbagai tantangan tersebut, negara-negara di kawasan Asia Timur perlu mengarahkan kebijakan ke arah yang lebih rasional dan positif dengan mengkapitalisasi globalisasi dan kemajuan ekonomi. Di sisi lain, beberapa kebijakan juga diarahkan untuk mengedepankan inklusivitas sosial, misalnya akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial. Maka dari itu, dari langkah tersebut diharapkan negara-negara Asia Timur dapat bersama-sama menyalurkan kinerjanya demi perekonomian yang lebih baik.